Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan mereview kembali dan memberikan penjelasan apa sih yang menjadi nilai tambah dari TV Sony di seri 55 inch-nya dengan tipe KD 55X85L. Dan seperti biasa di sini, kita juga akan mereview mulai dari segi tampilan dan fitur unggulan yang ada di TV ini. Serta di terakhir video kita akan spill harga terbarunya ya. Tapi sebelum video dimulai, untuk kalian jangan lupa juga ya, terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan nilai tambah atau nilai plus dari TV Sony di seri KD 55X85L-nya ini, perlu saya jelaskan ya, inilah dia tampilan TV dari Sony dengan seri 55X85L. Dari segi teknologi plusnya, TV ini dia sudah menggunakan teknologi full array, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke kelebihan yang pertama. Nah, untuk yang pertama di sini, untuk teknologi layar atau panel LED-nya, dia sudah menggunakan teknologi full array LED local dimming. Jadi pengertiannya itu lampu LED-nya full di seluruh layar, teman-teman ya, sehingga dia mampu menghasilkan kontras dan brightness jauh lebih baik dibandingkan seri TV yang masih menggunakan direct LED TV standar. Kita bisa lihat ya, inilah dia tampilan layarnya. Kecerahannya sangat stabil, warnanya yang dikeluarkan sangat pas, tidak terlalu over kontras. Nah oke, jadi pengertiannya itu ya untuk full array local dimming. Nah, asal kalian tahu, untuk LED TV standar dia masih menggunakan direct LED. Jadi pengertian direct LED itu dia tidak full di seluruh layarnya menggunakan LED, teman-teman ya. Ada dari bagian sampingnya saja diisi LED dan ada di bagian tengah. Nah kalau Sony itu kadang di direct LED-nya itu dia di bagian tengah ya untuk LED-nya, jadi lebih stabil sih warnanya. Oke, nah selain itu untuk fitur unggulan lainnya lagi, TV ini sudah menggunakan refresh rate di antara 120 Hz teman-teman ya, bahkan motion flow-nya itu up sampai 800. Dan untuk prosesornya, TV Sony ini dia sudah menggunakan chipset prosesor X1 dari Sony ya, ini khusus untuk Sony aja yang punya X1 prosesor. Oke, dan selain itu untuk dari segi tampilan yang menariknya di sini, TV Sony ini sudah menggunakan tampilan narrow bezel dengan tampilan kotak seperti ini dan tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian pinggiran TV-nya. Jadi menambah kesan mewah sekali ya pada TV Sony di seri 85L-nya ini. Nah, oke, dan selain itu TV Sony ini bisa kalian tambahkan kamera dan kalian gunakan sebagai tempat meeting ya atau alat meeting. Kalian tinggal belikan Bravia Cam atau kalian menggunakan kayak webcam teman-teman ya, tinggal dihubungkan ke bagian USB-nya dan kalian bisa langsung konekkan. Nah untuk dari segi desain, TV ini tentu dia tebal, tidak terlalu tebal ya. Kita bisa lihat desainnya sama dengan seri 90L, yang membuat dia beda tuh hanya di prosesornya saja. Di seri X90L dia prosesornya itu XR prosesor, sedangkan di seri ini dia di X1 prosesor. Tampilannya sama dan layarnya pun juga sama. Nah yang membuat dia beda juga di bagian bezelnya ya, ini menggunakan plastik berwarna hitam, sedangkan di seri 90L dia berwarna silver stainless ya. Oke, kita bisa lihat dan jelaskan fitur-fitur unggulannya. Nah selain itu untuk teknologi kontrasnya dia sudah menggunakan Triluminous Color Pro serta dilengkapi dengan X Reality Pro serta sudah menggunakan X Motion Clarity sehingga kontras dan brightness-nya jauh lebih baik dan terfokus dibandingkan seri-seri di bawahnya, contoh di seri X80L. Dan selain itu untuk teknologi audionya dari TV Sony ini sudah menggunakan teknologi X Balance Speaker, atau pengertiannya speakernya itu keluar dari bagian bawah atau di bagian sininya ya, sehingga suaranya lebih stabil dan tentunya sudah menggunakan lisensi Dolby Atmos Vision. Nah itu banyak kelebihannya teman-teman ya. Dan selain itu dia juga sudah support dengan Google TV ya untuk OS-nya. Jadi untuk Google itu dia tentu jauh lebih baik ya, atau fiturnya jauh lebih lengkap dibandingkan seri-seri smart maupun Android. Jadi sudah ibaratnya fitur terbarunya dari TV zaman sekarang. Selain itu, TV ini juga sudah support dengan hands-free voice, jadi kalian bisa langsung melakukan perintah suara ke TV Sony ini.
Contoh kalian tinggal ngomong oke Google ya, suaranya kalian akan langsung terbaca di TV ini dan kalian bisa langsung melakukan perintah ke TV ini tanpa menggunakan remote lagi. Nah, kalau seri-seri lama itu kadang kan seri-seri sebelumnya dia kan harus menggunakan remote teman-teman ya. Kalau di seri ini dia khusus sudah menggunakan handsfree voice untuk perintah suaranya. Nah, selain itu untuk di bagian HDMI-nya, nah ini yang lagi kelebihan teman-teman ya. Dia sudah support dengan HDMI 2.1 di HDMI 3 dan 4-nya dan sudah support dengan 120 Hz. Selain itu untuk USB-nya dia sudah menggunakan 3.0 ya, yang warna biru itu kita bisa lihat. Jadi dia lumayan cepat ya untuk proses datanya. Oke, itu dia untuk bagian belakang dari TV-nya. Oke, tampilan menunya di sini kita bisa lihat kurang lebih seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, inilah dia tampilan Google TV dari TV Sony di seri KD55X85L. Banyak fitur-fitur yang bisa kalian akses tentunya di sini ya. Tentunya Bravia Cam pun atau Bravia Core pun juga bisa, dan kalian bisa menambahkan banyak aplikasi di Play Store-nya. Baik itu hiburan, musik dan audio, ada pemutar editor dan masih banyak lagi lainnya. Nah, ini saya bilang ya, dari segi aplikasi tentunya Google TV tidak terbatas atau no limit ya. Kita bisa lihat. Nah, selain itu untuk penyimpanan pun dari TV Sony ini dia sudah memiliki penyimpanan di bagian internalnya sangat-sangat besar ya. Kita tinggal masuk ke bagian sistem dan kita tinggal buka ya. Kita bisa lihat di sini untuk penyimpanannya di bagian penyimpanan. Nah, untuk penyimpanannya lumayan banyak ya, kurang lebih di kisaran 20 GB. Jadi kalian bisa menambahkan lumayan banyak aplikasi di TV X85L ini. Nah, selain itu TV ini pun juga sudah support dengan teknologi VRR ya. Di sini kalian bisa cek untuk saluran input ya. Kalian masuk ke HDMI atau input eksternal dan kalian tinggal pilih format HDMI. Nah, di sini dia bisa kalian masukkan ke teknologi VRR-nya. Jadi VRR ini pengertiannya variable refresh rate ya, sehingga dia mampu fungsinya itu mengurangi latensi atau pergerakan patah-patah ketika kalian bermain game atau menggunakan FPS yang cukup tinggi. Jadi ini sangat berpengaruh ya untuk kalian para gamers. Nah, untuk kalian yang ditawarkan TV yang dibilang sudah support dengan VRR, pastikan cek dulu ya untuk bagian settingannya, benarkah dia udah support VRR atau belum. Nah, kalau belum bisa menunjukkan sih itu patut dikasih tanda tanya ya, apakah itu sudah VRR atau belum. Karena banyak brand yang mengklaim sudah, tapi ketika ditunjukkan itu agak susah ya membuktikannya. Nah, itu agak rancu sedikit. Nah, oke, kembali ke pembahasan. Jadi kurang lebih itu saja sih untuk penjelasan mengenai TV Sony di seri KD55X85L. Nah, ini semoga membuka pikiran kalian ya, dan membantu mungkin kalau kalian yang ingin tahu apa sih speknya dari TV Sony ini, kenapa sih harganya bisa lumayan mahal. Jadi kurang lebih itu saja sih. Jadi nggak, ibaratnya belum semua saya jelasin ya. Mungkin kalau kalian bisa langsung datang ke toko, saya akan jelaskan lagi secara detail. Oke, dan sekarang saya akan spill harga dari TV Sony ini. Jadi harganya itu spesial promo teman-teman ya. Di bulan Mei sale, harganya itu di kisaran 12.599.000 dengan ukuran 55 inch. Oke, dan untuk kalian yang ingin membeli TV ini, kalian bisa langsung datang ke toko kami yang ada di Bali dengan nama Toko Grand Bumi Mas Bali, atau kalian bisa langsung check out melalui link di bawah yang sudah saya cantumkan. Oke, jadi kurang lebih itu saja sih untuk penjelasan mengenai apa saja sih yang menjadi hal-hal plus di TV Sony di seri KD55X85L. Untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.